Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani, dan kita kabarkan pada hari ini tanggal tanggal 13 Oktober ini dari Pandeglang, Banten ya. Ini PCNU Pandeglang Banten menyala. Apa itu menyala? Menyala itu tadinya gelap, sekarang menjadi cerah, tercerahkan, jadi seperti itu. Kenapa menyala? Ini menjadi menarik, dan apa yang dilakukan oleh PCNU berani keluar dari sarang ini cukup menarik, dan saya kira ini menjadi contoh kabupaten lain, karena begitu bahayanya klan Ba'alwi. Mereka mengaku sebagai zuriat Nabi, mengaku sebagai cucu Nabi, tapi kelakuannya kayak bedes, kelakuannya tidak terhormat, jadi seperti itu. Dan saya kira ini dampak dari tesis Kiai Haji Imaduddin, dampak dari Kiai Haji Abbas Biliyaksi yang menerangkan, memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan yang paling berbahaya lagi, mereka itu seperti PKI. Jadi mereka yang dilakukan oleh Rizik Bahar itu jelas seperti PKI, seperti yang terjadi di Pemalang. Itu kan banyak sekali dari pribumi yang dibacoki oleh para jongos-jongosnya Kabit, tapi Bahar yang memprovokatori seperti Rizik itu malah lari. Berarti kan watak mereka memang pecundang, mengatakan perilaku mereka itu persis seperti PKI, persis seperti Aidit, ngajak perang, terus provokasi, lalu setelah memprovokasi lalu kabur, provokasi kabur. Di Pemalang provokasi kabur, yang mati pribumi, yang gelut pribumi, kan percuma. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh PCNU Pandeglang ini menjadi percontohan PCNU yang lain. Dan bahaya dari klan Ba'alwi itu cukup jelas, seperti apa yang dilakukan oleh Rizik. Asah golokmu, asah parangmu, mau kemana kok asah? Suruh ngasah, parangmu malah bawa kabur. Nyuruh kita pribumi suruh perang, mereka malah kabur. Dan kami berharap pemerintah menyuruh Rizik suruh ke Palestina saja, biar perang sama Israel, daripada di Indonesia menyuruh perang, nggak ada apa, suruh perang. Nah, itu yang berbahaya, karena dari provokasinya Kabib ini yang berbahaya. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh PCNU dari Pandeglang sudah tepat, dan harapan kami bisa dicontoh PCNU yang lain. Dan saya kira pribumi harus gerak cepat,
PCNU harus gerak cepat karena yang yang dilindungi itu adalah umat. Umat orang cerdas saja kalau sudah kena kiblit ya. Dan dikatakan oleh Kiai Nur Ihya, ketika sudah kena gendamnya kiblit, ya itu berbahaya ya. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh PCNU Pandeglang ini harap dicontoh dengan PCNU yang lain. Jadi gerak cepat, geraknya tidak setengah-setengah, tidak yang bergerak hanya bawahnya tapi atasnya diem aja, kan kurang solid. Dan apa yang dilakukan oleh PCNU Pandeglang ini satu-satunya PCNU yang tegas. Dan saya kira PBNU harus juga cerdas. Jangan undang kiblit lagi gitu. Yang jadi korban karena umat. Yang melakukan PBNU tapi yang jadi korban ini umat. Dan saya kira PBNU harus mencontoh PCNU Pandeglang. Enggak apa-apa gitu. Bawahan itu kan memberikan contoh atasan, ini kan sebuah reaksi, kekhawatiran, keprihatinan dari para petinggi-petinggi NU. Dan saya kira mungkin nanti di Pasuruan PCNU-nya juga seperti itu. Syukur nanti Gubernur Jawa Timur juga turun ke bawah, karena kami umat itu, masyarakat di Pasuruan juga harus dilindungi. Jangan ada makam-makam palsu nanti dibiarkan, tidak boleh. Karena makam palsu itu kan nanti menjadi ATM kiblit-kiblit. Itu ATM untuk jangka pendek, untuk jangka menengah, jangka jarak jauh 20-50 tahun yang akan datang. Kalau makam-makam palsu para kiblit nggak dibongkar, ya akan beda cerita. Nanti akan membuat sejarah seolah-olah berjuang di Nusantara, padahal berjuang saja tidak kan, berjuang saja tidak. Justru 1888 itu geger Cilegon itu karena kelakuan para kiblit ini, seperti Utsman bin Yahya. Mereka mengatakan seperti Torekov itu sesat, dan mereka menjadi jongkosnya Belanda. Itu fakta, dan sampai sekarang masih bisa dirasakan, masih terasa gitu loh. Karena memang masih makam-makam palsu untuk daerah Pandeglang, daerah Jakarta, Jabodetabek itu makam Tanjung Priok itu kan makam palsu. Jadi ini pemerintah dan terutama PCNU di wilayah Priok harus segera bongkar, tidak perlu lama-lama. Karena apakah tidak khawatir nanti pemerintah justru malah warganya saling, ketika warga yang membongkar nanti salah lagi, ditangkap kan seperti itu. Dan saya kira PCNU dari Pandeglang ini perlu kita contoh. Saya kira cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.